Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan mengenai pengaruh identitas suku masyarakat Indonesia terhadap penerimaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT pada tahun 2022. Ikut nama-nama dari anggota kelompok 6, yaitu ada Delvia Saptamayora, Reskiana Lukman, Nirmala Sari, Graciela Martauli, dan Fitri Handayani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kami ini. Jadi latar belakangnya adalah berangkat dari perbedaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Jadi kami ingin mengukur adakah pengaruh suku atau nilai-nilai terhadap penerimaan dari LGBT ini. Untuk indikatornya kita ada dua, yang pertama identitas suku dan juga penerimaan LGBT. Yang pertama untuk identitas suku, di sini ada 3 bagian. Yang pertama jenis kelamin, ada suku sama asal. Yang kedua untuk penerimaan LGBT itu ada pengetahuan, interaksi, empati, dan opini. Selanjutnya untuk desain penelitian, kita di sini ada 11 pertanyaan, di mana dari 11 pertanyaan ini terdiri atas beberapa variabel. Pertanyaan pertama yaitu tentang jenis kelamin. Di sini ada 2 pilihan, option pilihannya itu ada perempuan sama laki-laki. Dia ada nama variabelnya itu dikotomus. Kita menggunakan visualisasi univariat, menggunakan pie chart. Yang kedua ada pernyataan suku. Pilihannya di sini ada suku Batak, Bugis, Jawa, Minang, Sunda, Madura, Dayak, sama Betawi. Untuk variabelnya itu kita menggunakan variabel nominal. Untuk visualisasi dari datanya ini tabel frekuensi. Kemudian yang pertanyaan 3, tempat tinggal Anda saat ini di mana domisilinya. Itu ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Kita menggunakan variabel nominal dan visualisasinya itu kita menggunakan tabel frekuensi juga. Untuk pertanyaan 4, saya tahu perbedaan antara lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di sini ada 2 pilihan, ya atau tidak. Kita menggunakan variabel dikotomus dan visualisasinya itu menggunakan pie chart. Yang pertanyaan 5 yaitu saya menilai bahwa LGBT adalah perbuatan yang salah. Di sini ada optionnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Di sini variabelnya itu ordinal dengan visualisasi tabel frekuensi. Nomor 6 itu pertanyaannya saya menilai negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak LGBT. Optionnya itu ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kita di sini menggunakan variabel ordinal dengan visualisasi bar chart juga. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 7, saya menerima bahwa anggapan LGBT menjadi penyebab penyebaran penyakit menular seksual. Di sini ada optionnya ya atau tidak, menggunakan variabel dikotomus dan visualisasinya pie chart. Pertanyaan 8, berapa sering Anda berinteraksi dengan individu maupun komunitas LGBT dalam setiap 3 bulan? Ada kurang dari 2 kali, 2-3 kali, dan lebih dari 3 kali. Kita di sini menggunakan variabel interval dan visualisasi menggunakan histogram. Pertanyaan 9 yaitu berapa kali Anda menemukan informasi tentang LGBT di sosial media setiap bulannya? Di sini ada option kurang dari 2 kali, 2-3 kali, dan lebih dari 3 kali. Kita menggunakan variabel interval dengan visualisasi histogram. Pertanyaan 11 yaitu saya bisa menerima anggota keluarga yang berasal dari kaum LGBT. Di sini ada option iya dan tidak. Kita menggunakan variabel dikotomus dengan visualisasi datanya itu piktogram. Jadi ada keterangan jawaban di sini untuk yang yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat tidak setuju. Ialah visualisasi data univariat pertanyaan pertama dan 2. Pada pertanyaan pertama, responden yang mengisi kuesioner paling banyak oleh gender perempuan sebesar 68,8% dan gender laki-laki sebesar 31,3%. Selanjutnya pertanyaan 2, responden berasal dari berbagai suku. Suku pertama ialah Jawa sebesar 18,80%, kedua Sunda sebesar 33,30%,
ketiga Batak sebesar 14,60%, keempat Minang sebesar 16,70%, kelima Betawi sebesar 0%, keenam Madura sebesar 0%, ketujuh Dayak sebesar 8,30%, dan yang terakhir Toraja sebesar 0%. Mayoritas responden berasal dari suku Sunda dan Betawi. Selanjutnya, berikut visualisasi data univariat dari pertanyaan 3 dan 4. Pertanyaan 3 menunjukkan bahwa pengisi kuesioner paling banyak berasal dari Sulawesi dan Jawa. Kemudian, pertanyaan 4 mendeskripsikan bahwa seluruh pengisi kuesioner mengetahui perbedaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Berdasarkan dari hasil pertanyaan terkait mengenai penilaian LGBT adalah perbuatan yang salah, mayoritas responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut dengan total 33 responden atau 68,8% dari total seluruh responden, dan kemudian disusul oleh ragu-ragu dengan total responden 7 orang atau dengan persentase 14,6%, dan kemudian sangat tidak setuju dengan total 5 responden atau 10,4%, lalu kemudian setuju dengan total 2 responden atau 4,2%, dan kemudian tidak setuju dengan total responden hanya 1 atau 2,1%. Pertanyaan ke-6 tentang menilai negara wajib memberi perlindungan hak LGBT, mayoritas responden berada pada posisi sangat tidak setuju sebesar 23 orang atau sekitar 47,9% dari total seluruh responden, dan kemudian disusul pada responden yang menilai ragu-ragu terhadap pernyataan tersebut sebesar 10 responden atau 20,8%, dan kemudian di posisi ketiga ada posisi tidak setuju sebanyak 6 responden atau sekitar 12,5%, dan kemudian sangat setuju sebesar 5 responden atau 10,4%, dan setuju sebanyak 4 responden atau sebesar 8,3%. Oke, selanjutnya untuk visualisasi datanya di sini ada pertanyaan 7 kita menggunakan pie chart, dan pertanyaan 8 kita menggunakan histogram. Untuk yang pie chart sendiri di sini ada pertanyaan saya menerima anggapan bahwa LGBT menjadi penyakit menular. Di sini yang menjawab ya 77,1% dan yang menjawab tidak 22,9%. Jadi terlihat jelas bahwa mereka menganggap LGBT ini menularkan suatu penyakit gitu. Yang pertanyaan 8 kita di sini menggunakan histogram. Di sini pertanyaannya, berapa kali Anda menemukan informasi tentang LGBT di sosial media setiap bulannya? Di sini yang menjawab kurang dari 2 kali ada sekitar 15 orang, yang lebih dari 3 kali ada sekitar 20 orang, dan menjawab 2-3 kali itu hanya 5 orang lebih. Jadi di sini terlihat jelas tentu saja yang cukup sering melihat LGBT di kehidupannya. Kemudian pertanyaan nomor 9 terkait seberapa sering responden berinteraksi dengan individu maupun komunitas LGBT dalam setiap 3 bulan. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 39 responden berinteraksi kurang dari 2 kali, dan 4 responden berinteraksi 2-3 kali, serta 5 responden berinteraksi lebih dari 3 kali. Dan dapat dilihat bahwa mayoritas responden berinteraksi dengan individu maupun komunitas LGBT sebanyak kurang dari 2 kali. Selanjutnya, nomor 10 terkait pernyataan responden bisa menerima anggota keluarga yang berasal dari kaum LGBT. Mayoritas responden menyatakan tidak bisa menerima anggota keluarga yang berasal dari kaum LGBT, yaitu sebanyak 39 responden. Dan sisanya 9 responden menyatakan bahwa mereka dapat menerima anggota keluarga yang berasal dari kaum LGBT. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.